Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kurniawan Firdiandri, mewakili dari kelompok 5 yang membahas tentang rahasia dagang. Perkenankan, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mempresentasikan tentang rahasia dagang. Langsung dimulai saja. Pendahuluan tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang tidak membatasi objek informasi di bidang teknologi semata, tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. Apakah sama rahasia dagang dengan hak paten? Tentu saja berbeda dengan hak paten yang lahir karena pendaftaran dan rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya sengaja disimpan. Namun mekanisme perlindungan rahasia dagang banyak juga dipilih untuk penemuan-penemuan yang sesungguhnya dapat diberi paten. Di sesi ini saya ingin sedikit membedakan perbedaan antara rahasia dagang dengan hak paten. Kalaupun rahasia dagang itu sang pemilik produk atau penemu berhak menyimpan data dari rahasia dagang tersebut dan dibentuk dalam undang-undang, sehingga orang-orang yang setidaknya melakukan penyimpangan bisa dituntut olehnya, dan jangka waktunya tidak terbatas. Adapun hak paten hampir mirip dengan rahasia dagang, cuma jika sudah mencapai masa 20 tahun maka penemuan tersebut atau hak paten tersebut akan dimiliki secara umum oleh masyarakat luas. Nah, ini di slide selanjutnya tentang perbedaan rahasia dagang dan paten. Saya bacakan saja. 1. Perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan, sedangkan jangka waktu perlindungan paten dibatasi selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum. Kedua, pemilik rahasia dagang tidak perlu mengungkapkan penemuannya secara detail kepada publik dalam permohonan patennya. Apakah rahasia dagang bisa berubah menjadi paten? Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang itu suatu saat akan berubah menjadi paten. Misalnya ketika penemuannya informasi tersebut didaftarkan sebagai paten. Dalam hal suatu informasi yang semula diperlakukan sebagai rahasia dagang telah diungkapkan dalam suatu spesifikasi paten atau permintaan paten, maka informasi tersebut dianggap tidak merupakan rahasia dagang lagi. Contoh di antara rahasia dagang yang kita kenali yaitu seperti produk-produk KFC, McDonald, terus Coca-Cola, di mana resep-resep tersebut memang dijaga autentikasinya oleh founder, sehingga halayak umum tuh sulit gitu untuk menciptakan rasa yang serupa. Lalu masuk ke lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi pertama metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Lalu ada resep makanan, minuman ataupun formula. Kemudian ada daftar klien atau rencana pemasaran. Dan adapun macam-macamnya, yaitu ada rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud sebagaimana mestinya yaitu sang penemu atau pemilik dari resep ataupun penemuan tersebut wajib mendaftarkannya kepada dinas yang terkait. Adapun informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu informasi tersebut dianggap bernilai ekonomi apabila
Sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Itu adapun bentuk-bentuk pelanggaran dari rahasia dagang akan saya bacakan. 1. Seseorang dengan sengaja mengajukan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kedua, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mencuri atau tanpa izin mengambil untuk diri sendiri atau dengan cara memperoleh rahasia dagang tersebut. Yang keempat, menerima, membeli, atau memiliki rahasia dagang dengan maksud mencuri, memperoleh, ataupun mengubah tanpa izin. Lalu yang terakhir yaitu tanpa izin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memusnahkan data, merubah, memusnahkan, memfotokopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, ataupun menyampaikan rahasia dagang tersebut kepada pihak yang lain. Adapun lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi ketentuan ada pidana bila melanggar undang-undang rahasia dagang. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan untuk mengungkapkan rahasia dagang atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang tersebut demi memperoleh ataupun menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Adapun yang berhak melakukan gugatan yaitu pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang 30 hal rahasia dagang. Lalu yang kedua yaitu gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaian melalui pengadilan negeri, yaitu yang saya bacakan tersebut adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bab rahasia dagang. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.